يا رب ما تهوى الصفاء بمحمد اغفر لنا يا سامي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Ustaz Muhammad Sofyan, sarjana agama yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dewan guru, para asatiz, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta tak lupa anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng, yang tetap semangat melaksanakan ibadah puasa, tetap melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan belajar dan belajar. Anak-anakku sekalian dan para orang tua yang selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semua adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, apabila kita menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lain bahwa kita wajib bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan rezekinya yang lebih banyak lagi. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi apabila kita kufur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, ingat azab Allah sangat pedih. Salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah, termasuk kita yang setiap hari, setiap saat melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kelak di yaumil qiyamah kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Kita akan meninggalkan bulan yang penuh rahmat, akan meninggalkan bulan yang penuh barokah, akan meninggalkan bulan yang penuh maghfirah, penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Dengan kata lain, sisa waktu yang ada ini mari kita manfaatkan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawihnya jangan sampai ketinggalan. Puasanya jangan sampai bolong. Qiraatul Qur'annya, tadarusnya. Ayo yang belum hatamkan Al-Qur'annya. Baca dengan sebaik-baiknya, pelajari Al-Qur'an. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari Ramadan, kita keluar seperti bayi yang baru lahir. Ketika bayi lahir, dia tidak bawa apa-apa,
masih dalam suci, dalam keadaan bersih, tidak ada noda sedikit pun. Itulah orang-orang yang berhasil di dalam melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, Allah akan berikan kekuatan, kesehatan, keberkahan dalam hidupnya, dan berikan panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, saya sedikit akan mengupas tentang pelajaran yang kita ambil dari bulan suci Ramadan itu adalah kejujuran. Puasa Ramadan itu puasa yang sirri, puasa yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa si A itu puasa atau tidak. Tidak bisa berbohong, karena puasa adalah puasa sirri, ibadah sirri. Ketika kita berwudu, apakah tahu orang sebelah kita bahwa kita menelan air wudu kita? Tidak tahu. Oleh karena itu, puasa Ramadan akan melahirkan jiwa-jiwa yang jujur, menjadikan umat-umat yang jujur dalam segala hal. Karena kejujuran adalah sebuah aspek yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang menarik, yang bisa membuat kalian dapat mempelajari dan melaksanakan kejujuran. Pada suatu saat ada seorang anak yang bernama Abdul Qadir. Abdul Qadir adalah hidup di dalam keluarga yang sangat sederhana, sebuah keluarga yang religi, keluarga yang boleh dikatakan sakinah, mawaddah warahmah. Abdul Qadir adalah seorang anak-anak yang sangat tinggi semangatnya untuk belajar, sangat tinggi semangatnya untuk menuntut ilmu, sampai-sampai Abdul Qadir ingin menuntut ilmu keluar dari kotanya, menuntut ilmu jauh dari kotanya. Sampaikanlah keinginan Abdul Qadir ini kepada ibunya. Wahai ibu, aku ingin belajar ke kota Baghdad. Aku ingin menambah ilmuku ke kota Baghdad, di mana kota Baghdad sangat jauh dari kota tempat tinggalnya, melewati gurun pasir, melewati tempat-tempat yang boleh dikatakan sangat rawan akan perampokan dalam perjalanan. Seorang ibu pasti akan berpikir 1000 kali bagaimana dia akan mengizinkan seorang anak si Abdul Qadir ini dengan usia yang sangat belia untuk melakukan perjalanan yang jauh ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Namun karena semangat Abdul Qadir ini yang sudah sangat tinggi, semangat belajarnya yang luar biasa, akhirnya si bunda ini, sang ibu, memberikan izin kepada Abdul Qadir untuk pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu di sana. Dipersiapkanlah segala sesuatunya, termasuk Abdul Qadir ini diberikan bekal oleh ibunya sebesar 40 dinar. Uang itu dimasukkan ke dalam bajunya, dijahit di dalam bajunya Abdul Qadir, dan dititipkan Abdul Qadir ini kepada segerombolan atau sekelompok pedagang yang juga akan menuju ke kota Baghdad, berdagang di kota Baghdad. Berjalanlah Abdul Qadir ini bersama rombongan sampai di sebuah daerah, sampai di sebuah titik. Ketika mereka beristirahat, datanglah para perampok yang memang ini adalah tempat-tempat yang sangat rawan, yang sangat bisa dimanfaatkan oleh perampok untuk menguras harta benda para pedagang. Semua diambil barang-barang pedagang ini oleh para perampok. Si Abdul Qadir ini agak
terlewat kepikiran oleh para perampok. Mungkin karena masih kecil, masih belia, mana mungkin si anak kecil ini membawa harta itu di dalam benak para perampok. Namun tidak bagi seseorang perampok yang akhirnya bertanya kepada si Abdul Qadir ini, "Wahai anakku, kau bawa apa?" Aku bawa 40 dinar." Bukannya percaya, malah ketawa, malah tertawa si perampok ini. Akhirnya si perampok yang satu ini meminta kepada temannya lagi supaya silakan tanya kepada anak ini, dia bawa apa. Tanyalah si Abdul Qadir, "Bawa apa kau nak?" "Aku bawa 40 dinar." Akhirnya si perampok ini meminta kepada pemimpinnya untuk bertanya kepada si Abdul Qadir, "Wahai anakku, kau bawa apa dalam perjalanannya?" "Aku bawa 40 dinar." Akhirnya digeledah semua bajunya, pakaian dibuka. Benar, di dalam baju ini, di dalam baju Abdul Qadir ada sebesar 40 dinar. Terkejutlah para perampok ini, berkata kepada Abdul Qadir, "Kenapa kau jujur? Kenapa kau mengatakan kalau kau membawa 40 dinar?" Apa jawab Abdul Qadir? "Sebelum aku berangkat, ibuku memberi pesan kepadaku, wahai Abdul Qadir, jangan tinggalkan kejujuran di dalam dirimu. Jangan tinggalkan kejujuran di dalam dirimu. Karena kejujuran akan membawa dampak yang sangat positif. Kejujuran akan membawa dampak perubahan yang sangat besar bagi kehidupan kita." Itulah pesan seorang ibu, seorang bunda kepada anaknya. Betapa besar kejujuran itu sangat bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Akhirnya perampok ini tertunduk lesu, tidak percaya si anak kecil yang masih belia ini itu jujur perangainya, attitude-nya, etikanya. Dia tidak berbohong. Kalau memang dia membawa 40 dinar, disampaikan dia bawa 40 dinar. Akhirnya para perampok ini semua sadar, menyesali semua perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Akhirnya perampok ini berubah 180 derajat menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah suatu kisah begitu besar dampaknya kejujuran bagi kita dan bagi orang lain. Adakah sekarang Abdul Qadir yang jujur seperti ini? Mungkin ada, tapi 1001 orang yang seperti Abdul Qadir saat ini. Tapi Ustaz bangga mengharapkan kepada kalian, ayo contoh si Abdul Qadir ini menjadi anak yang jujur kepada siapapun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Karena kejujuran akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran bisa merubah semua aspek kehidupan di dunia ini. Kita lihat sekarang, banyak orang pintar, banyak orang bertitel, banyak orang berpangkat tinggi, tapi kita lihat 1-2 orang yang kejujuran itu adalah hal yang langka sekarang ini. Kejujuran suatu yang sangat diperlukan saat ini untuk merubah bangsa ini, bangsa Indonesia dari keterpurukan, dari keterbelakangan. Satu syarat untuk memajukan bangsa Indonesia adalah dengan kejujuran. Pemimpin jujur, para menteri jujur, para anggota dewan jujur, masyarakat jujur, guru jujur, semua jujur. Tidak hal yang mustahil bahwa negara ini akan berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalianlah generasi yang akan datang, generasi yang meneruskan dan membangun bangsa ini ke depan. Jadilah siswa yang jujur, jadilah masyarakat yang jujur, jadilah pemuda yang jujur untuk merubah bangsa ini.
Demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.